Tadi disampaikan oleh Bang Rifki bahwa salah satu poin di sini adalah kenapa negara melakukan redenominasi adalah hiperinflasi dan kita tidak ada tersebut gitu ya. Saya mungkin langsung ke Bang Ajib. Pak Ajib, kalau kita sama-sama Pak Ajib, ternyata kan memang negara-negara yang sebelumnya melakukan redenominasi ini mengalami hyperinflasi Pak gitu ya. Sedangkan Indonesia tidak gitu. Nah, kalau dari pelaku usaha sendiri gitu, ini melihatnya gimana gitu? There's something wrong sebenarnya saat ini gitu ya. Kenapa akhirnya wacana ini muncul gitu? Apakah nanti akan bikin publik semakin bingung atau gimana gitu? Oke, saya tadi mencermati dari paparan Mas Rifki yang menyampaikan bahwa ada sisi aspek psikologis dalam konteks redenominasi ini sebenarnya, Mas Ruli. Kalau kita lihat misalnya begini, kita lihat bagaimana kita pengen mensejajarkan value Indonesia dengan negara lain ya. Karena kita selalu punya narasi menuju Indonesia Emas 2045, which is itu adalah negara 5 besar dunia. 5 besar dunia, kita ini kan sementara PDB kita masih 1,3 triliun US dollar. Tapi begitu jadi angka rupiah, kesannya gede banget, 24.000 triliun gitu. Jadi aspek psikologinya adalah kalau kita misalnya dibilang, oh $1 berapa? 16.900 rupiah gitu. Tapi kalau $1 berapa? 16 rupiah gitu. Itulah contoh dari aspek psikologis bahwa kita ini ingin compete untuk menjadi part of negara maju gitu. Bahkan sekarang langkah-langkah menuju ke sana sudah kita lakukan juga. Kita mendaftar ke negara OECD misalnya yang punya standar-standar negara maju dan lain-lain. Artinya kita ini berbicara 20 tahun ke depan ingin menjadi part of negara maju. Nah, sehingga kalau kemudian ditanya urgent atau tidak ini menjadi relatif. Kalau menurut dunia usaha ini sesuatu yang penting, tapi urgensinya perlu diukur kembali. Kira-kira begitu. Kalau tanya penting atau tidak penting, ini penting untuk menuju definisi dan atribut negara maju. Karena Indonesia punya gagasan menuju ke arah sana. Jadi standar-standar yang dibuat secara makro kita juga harus mengikuti standar-standar negara-negara maju lainnya. Nah, tapi kemudian kalau diukur bagaimana urgensinya, ya memang yang lebih urgent di dunia usaha yang kita lihat dan Apindo selalu menyerukan kepada pemerintah adalah masalah berbicara mengurangi kemiskinan dulu, terus berbicara job creation, yang notabene itu sebenarnya sudah tercantum di Asta Cita. Dan kalau kita lihat bahwa redenominasi ini tidak ada di janji Pak Prabowo di Asta Cita itu sebenarnya. Jadi artinya kalau dunia usaha melihat bahwa ini penting, tinggal bagaimana sisi urgensinya diukur. Apakah ini urgent misalnya di tahun 2027 atau 2028? Kalau kita lihat dari prolegnas ini ini kan sebenarnya juga bukan tahun ini, bukan tahun depan sebenarnya Mas Ruli. Tapi di plotting 2027. Tapi sekali lagi dunia usaha memberikan beberapa if conditionnya aja. Termasuk misalnya ketika pertumbuhan, karena menurut dunia usaha lebih penting tumbuh ekonomi di atas 6%, lebih penting inflasi kita di bawah 2,5%, lebih penting bahwa pengangguran kita itu di bawah 4% misalnya, dan lebih penting kita kemiskinan di bawah 8% misalnya. Nah, beberapa if condition seperti itu dari kondisi makroekonomi yang menjadi catatan pengusaha Mas Ruli. Dan saya pikir sebenarnya pemerintah dalam track yang benar. Yang dikhawatirkan tadi saya tangkap dari Mas Rifki adalah jangan sampai kemudian adanya program redenominasi ini justru mempunyai arti yang bersifat kontraproduktif terhadap target-target pertumbuhan ekonomi makro yang lain. Kira-kira begitu. Ini yang perlu dikalkulasi secara cermat oleh pemerintah, Mas Ruli. Baik.